Ya, hal ini akan terjadi kalau kita menyetak sablon dengan setrika, kita tidak tahu caranya yang benar. Ini sablonannya kita akan tes dengan setrika, udah paling full ya panasnya. Yuk kita coba tes di sini supaya kita tahu sejauh apa. Ya, apa yang akan terjadi kalau kita biarkan ini, misalkan ini suhu terlalu overheat ya. Ini biasa kita kan atur agak kurang sedikit ya. Tinggal dari sini kita lihat ke sini, kita diamkan selama 10 detik. 1, 2, kita hitung bareng-bareng yuk. 1, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita akan lihat teman-teman, panas ya. Masih panas, kita diamkan dulu sebentar. Jadi ini PET film memang memiliki anti panas, tapi bukan berarti dia aman gitu ya. Ini bisa terjadi kerusakan atau bolong ketika kita sudah sampai di titik, misalkan kita paksa dia ya, kita panasin terus misalnya ya, kan suhu udah paling over nih, paling tinggi. Panas. Nah, ini belum bisa dilepas karena masih dalam kondisi yang panas. Ini akan terjadi ketika teman-teman berusaha untuk melepaskan. Nah ya, lihat ya, bagian tintanya belum melekat walaupun kita udah taruh di suhu yang cukup lama. Padahal ini hanya merusak atau menghancurkan saja, tidak mendapatkan hasil yang maksimal, akan tapi hasilnya malah jadi rontok. Kita tunggu aja sebentar nih. Panas. Kita diamkan sejenak ya. Setrika udah paling full ya, untuk indikatornya menyala dan dia ada di posisi paling nice. Ternyata ini nggak nempel. Nice. Nah, hasilnya tidak merekat teman-teman. Ini yang termasuk sablon yang dibilang gagal ya, atau reject. Lihat apa jadinya, lihat sendiri. Saat filmnya sampai keriput gini ya, kepanasan. Ini yang terjadi ketika kita men-setting atau mengatur setrika dengan suhu yang overheat. Alhasil nih teman-teman lihat sendiri, di huruf ada bagian sablon yang memang dibilang rusak ya. Nah ini apa jadinya ketika ini udah jadi seperti ini. Nah ini proses pertama sudah. Kita akan coba lanjut dengan proses finishingnya, yaitu kita langsung sentuh. Nah kita coba hancurkan. Nah lihat teman-teman, ketika kita gesek dia malah hancur, lengket, rontok langsung ya. Kita coba main ngetes seberapa kuat sablon DTF kalau kita digosok. Lihat nih, kita lihat ya, ternyata DTF bisa rontok juga, bisa hancur dengan kita kasih gesek saja setrika seperti itu. Nah, jadi ini dia yang terjadi ketika kita menggunakan setrika overheat untuk proses finishing, rusak ya. Ya, saya ingin berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi ini kepada teman-teman semua agar tidak terjadi hal serupa seperti ini. So, jangan sampai hal ini terjadi ya kepada kalian. Makanya dari itu saya mau kasih tahu cara menggunakan setrika yang baik dan benar dalam mencetak proses sablon DTF. Pertama, ketika kita menyalakan setrika, kalau kita terusin lagi bisa habis nih lama-lama. Boleh kita buktikan saja yuk. Nih, kita gesek terus sampai kira-kira apakah dia benar akan rontok.
semuanya atau tidak. Nah, ketika kita menyalakan setrika dengan suhu yang paling tinggi gitu ya, dengan 150 derajat, dia akan mencapai posisi maksimal. Nah, di saat posisi maksimal ini memang kita harus mengatur suhu ini dengan kondisi memutar searah kebalikan dari jalannya 1-2 kali. Nah, ini suhu yang memang secara manual itu direkomendasikan ya. Jadi kalaupun nanti teman-teman mau finishing, itu akan lebih mengurangi resiko kerusakan. Dan setelah itu saya sarankan untuk menggunakan pet filmnya ya. Jadi tatkala kita mau finishing begini, kita letakkan ini di atas sablon yang mau kita finishing ya. Misalnya ini kan objek udah ya, terus kita mau finishing, jangan langsung bersentuhan dengan medianya atau objeknya. Ini kan pet film bekas tadi yang kita gunakan pertama, ini mengandung anti panas juga sebenarnya ya. Ini cara yang kedua. Nah, ini harus dengan seperti ini. Nah, ini akan mengurangi resiko kerusakan daripada cetakan kita gitu. Nah, jadi yang kena panas itu sebenarnya pet filmnya meleleh, tapi ini kena finishing yang maksimal. Nah, yang kedua adalah menggunakan kain teflon atau kain anti panas. Nah, kain anti panas ini ada 2 warna, ada yang coklat, ada juga yang putih. Kebetulan di rumah saya ada yang warna coklat. Ini sebenarnya fungsinya sama dengan ini, cuman kalau ini kan bisa meleleh juga. Tapi kalau kain teflon insya Allah ini lebih kuat dan nggak akan meleleh. Kita bisa letakkan gini, hitung saja sampai 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita gosok-gosok ya, 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Nah, kita lihat, nah ini nggak akan meleleh dan ini hasil finishingnya pun akan bagus. Nah, saya akan berikan contoh kepada kalian buat cetakan yang ini ya, cetakan huruf atau typeface tipografi. Kita tes di sini, kemudian kita finishing dengan baik. Gimana hasilnya nanti ya. Kita ambil satu objek aja, kita akan letakkan di sini, kemudian dengan suhu yang masih terpanas ya, yang tadi kita biarkan selama 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita tunggu ini sampai adem ya kira-kira, atau teman-teman bisa gosok-gosok seperti ini untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat. Nah, kalau udah kira-kira adem baru bisa kita lepaskan. Nah, ini belum dapat nih, nah, belum nempel, berarti suhunya kurang panas sob. Jadi nah, ini juga masih melengket. Kita coba naikin lagi 2 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sepertinya udah ya. Tadi memang terlalu rendah ya, jadi suhunya pun tidak panas, tidak bisa merekatkan tinta. Nah, ini agak panas. Kita bedakan, ini sablon yang tadi kita udah hancurkan, kita rusak, hasilnya begini. Kenapa ini bisa terjadi, teman-teman tahu sendiri kan tadi sebabnya. Nah, ini kita coba lihat, dan ini berhasil. Untuk finishing pertama kita gunakan ini kalau terlalu kecil takut rusak, kita pakai yang agak lebih besaran ya. Nah, seperti ini boleh. Cara pertama seperti ini, kita finishing, letakkan saja selama 5-10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah tuh. Nah, kalau ini sudah langsung lemes kan dia, ini mana kepanasan, overheat. Yang kedua dengan cara ini teflon gitu ya, ini lebih aman. Mau kita gosok-gosok sampai bosan juga nggak akan mengenai objeknya. Hitung aja sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah jadi, kita lihat hasilnya. Ini dia. Maaf ya, ini di rumah suara kipasnya udah kurang bagus, jadi agak berisik. Nah, ini dia hasilnya setelah kita finishing di proses kedua. Dan ini yang tadi udah kita coba tes, rusak hancur, gosok, hasilnya seperti itu. Nah, kalau udah di finishing gitu, kita mau ini aja, ini kan udah kita kuasain, ini enggak, insyaallah akan lebih aman. Wah, masih bisa hancur juga teman-teman. Lihat, kita gosok terus
apa yang terjadi, dan ternyata objek tulisan itu lebih cepat hancur ketimbang objek gambar ya. Dan ini dia hasilnya ya, hancur ya. Ini dia protein STF ketika disetrika langsung di setrika atau dengan suhu yang tertinggi, ini bisa merusak tinta. Sebenarnya bisa menghapus ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau tahu cara menghapus sablon DTF bisa menggunakan cara tersebut. Jika cuma resikonya dia ini kan karena sistemnya lem, jadi nggak bisa langsung hilang bersih gitu aja, melainkan akan ada bekas-bekas tinta yang menempel. Nah ini bersih ya, dari tulisan tadi stronger, together, stronger, higher gitu ya. Nih tinggal begini doang ya. Jadi harus pintar-pintar kita mengatur suhu menggunakan setrika ini ya, agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan memuaskan sesuai dengan harapan. Kira-kira itu tipsnya buat kali ini. Semoga bermanfaat. Yuk sama-sama kita belajar kembali bersama untuk saling sharing, bertukar pikiran, bertukar pengalaman dari berbagi ilmu. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jika kalian belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe sekarang. Dan jika ada pertanyaan atau mau diskusi mengenai sablon, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jika kalian setuju dengan pendapat yang saya sampaikan, silahkan like. Jika tidak, abaikan saja. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.